warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Amalia, NIM 341019004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membacakan naskah drama yang berjudul Lumpur Kemiskinan, disadur dari cerpen karya Seno Gumiro Aji Dharma. Sebuah gerobak terletak di tengah-tengah panggung. Tiba-tiba terlihat kepala dari dalamnya. Ada dua orang anak, seorang ibu dan satu lelaki kekar. Lelaki kekar itu mulai mendorong gerobak berputar-putar di atas panggung, sementara ibu dan dua anaknya menumpang di dalam gerobak. Tidak lama datang dua gerobak lainnya, mengekor di belakang. Ketiga gerobak itu berputar-putar lalu berhenti. Mereka semua keluar dari gerobak, kemudian menggelar tikar dan membangun tenda dari terpal bekas. Setelah itu, cucu dan kakek memasuki panggung, tapi cukup jauh dari orang-orang gerobak. Cucu, kakek, lihat itu, menunjuk ke orang-orang gerobak. Kakek, mereka lagi menggerutu. Cucu, kakek, siapakah orang-orang yang datang dengan gerobak itu, kek? Dari mana mereka datang? Kakek menghela napas. Oh, mereka selalu datang selama bulan puasa dan nanti menghilang setelah lebaran. Mereka datang dari negeri kemiskinan. Cucu, negeri kemiskinan? Kakek, iya, mereka datang untuk mengemis. Kakek meninggalkan panggung, cucu menghampiri orang-orang gerobak. Cucu, bolehkah aku ikut bermain? Anak satu, jangan, nanti kakekmu marah. Anak dua, ya nanti kakekmu marah. Anak ketiga, ya nanti kakekmu marah. Anak empat mau ikut berbicara tapi dipotong oleh Radit, yaitu cucu. Radit, ya nanti kakekku marah. Anak keempat melongo, memangnya kalian kenal siapa kakekku? Anak kedua, tiap tahun kami kesini, jadi kami tahu siapa kakekmu. Kakek tiba-tiba datang menghampiri Radit. Kakek, nak, ayo ikut kakek pulang, menarik lengan Radit. Radit dan kakek berjalan menjauhi orang-orang gerobak. Kakek, jangan sekali-sekali mendekati kere-kere itu. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka pikirkan tentang kita. Radit, apa yang mereka pikirkan, kek? Kakek, coba saja kamu setiap hari hidup di dalam gerobak di luar sana. Apa yang akan kamu pikirkan jika dari kegelapan melihat lampu-lampu kristal di balik jendela? Dalam kerumunan nyamuk yang berdenging-denging melihat anak-anak kecil berbaju bersih makan es buah dan puding warna-warni waktu berbuka puasa. Radit, apakah mereka mau menculik aku, kek? Kakek, itu bisa saja terjadi, nak. Mereka bisa merebut makananmu atau mengerjaimu karena iri. Pokoknya kamu jangan main lagi sama mereka. Radit, iya, kek. Tapi Adit mau tanya, kek. Kakek, apa, nak? Radit, di manakah letak negeri kemiskinan itu? Kakek tidak tahu, tapi yang pasti tidak akan jauh. Bukankah gerobak itu dihela oleh orang yang berjalan kaki? Radit, apa mereka benar mengemis, kek? Adit tidak melihat ada orang yang mengadakan tangan dan memasang wajah iba. Sebelum kakek menjawab, tiba-tiba lampu di tempat kakek mati. Tinggal lampu di tempat orang-orang gerobak. Telah datang lagi dua gerobak dan dua keluarga yang berbeda. Lalu nenek menghampiri mereka sambil membawa rantang makanan. Anak-anak bersorak. Lelaki satu, terima kasih, Nek, atas perhatiannya. Tapi, Nek, orang-orang di sini semakin hari semakin bertambah. Hari ini saja ada dua gerobak yang baru tiba. Nenek, oh begitu ya. Kalian tenang saja. Sudah sewajarnya kami yang berlebihan memberikan sedikit rezekinya sama kalian. Lelaki dua tersenyum. Betul, Nek, memang itu sudah menjadi hak kami. Ibu satu, kami hanya datang 1 tahun sekali, itu pun hanya di bulan Ramadan saja. Jadi jangan merasa terbebani lah, Nek. Nenek, tidak, Nenek bahkan senang bisa membantu kalian. Ibu dua, ya sudah, Nenek cepat tinggalkan tempat ini.
Saya harus buru-buru menghabiskan makanannya sebab sudah ingin cepat tidur. Nanti rantangnya nenek bawa sambil mengantar makanan untuk sahur. Nenek pergi keluar dari panggung, lalu datang pembantu kakek membawa kolak. Lelaki dua, kamu kenapa telat, ha? Harusnya kamu itu datang lebih dulu sebelum nenek. Biasanya juga makan kolak itu dan lebih dahulu dari makan nasi. Pembantu, maaf saya harus melayani kakek dulu. Laki dua, pemilik rumah lain tidak pernah terjadi keterlambatan seperti ini. Mereka selalu mengutamakan orang-orang miskin seperti kami. Lain kali jangan telat, sana pergi. Pembantu meninggalkan panggung menuju tempat kakek yang masih gelap. Lampu di tempat orang-orang gerombak padam dan lampu di tempat kakek menyala. Tidak ada Radit di sana. Yang ada hanyalah kakek dan nenek. Beberapa tetangga datang bersama pembantu. Pembantu, Tuan, kami sungguh mereka keterlaluan. Masa mereka merasa berhak menerima makanan-makanan dari Tuan? Mereka bahkan marah-marah pada saya karena telat memberi makanan. Padahal kan saya harus menyiapkan hidangan buka puasa buat Tuan. Kakek, tenang saja. Sehabis lebaran mereka akan menghilang. Biasanya begitu. Pembantu, tapi kali ini banyak sekali. Mereka seperti mengalir tidak ada habisnya. Kakek, ya, tapi kapan mereka tidak kembali ke tempat asal mereka? Mereka selalu menghilang sehabis lebaran pulang ke negeri kemiskinan. Tetangga satu, kami harap mereka cepat pulang. Tapi kenapa kita harus rela melakukan ini? Kakek, oh ini bukan masalah rela atau tidak rela. Orang yang berkelebihan memang tidak boleh membiarkan orang-orang kelaparan. Apalagi itu di depan mata kita. Bisa dibilang itu memang suatu kewajiban, meski mereka yang diberi kadang tidak tahu diri. Nenek, betul, Jeng. Saya dianggap pembantu sama mereka, tapi kita harus bersabar, Jeng. Kakek, orang miskin ini memang cenderung egois. Mereka merasa paling benar. Mereka merasa berhak menerima pemberian dari kita. Lihat saja, mereka seenaknya membangun tenda-tenda di depan rumah kita. Bahkan sering kali saya susah mengeluarkan mobil dari garasi, tapi tidak boleh jadi alasan kita membalas perbuatan mereka. Orang-orang sukses tidak pernah merasa rasa dendam. Lalu seluruh padam, termasuk lampu di bangku penonton. Terdengar suara takbiran pertanda hari lebaran sudah tiba. Tiba-tiba lampu menyala dan panggung dipenuhi gerobak termasuk di tempat kakek. Orang-orang gerobak yang dekil menduduki rumah kakek. Tapi di samping mereka ada Radit, nenek, dan kakek. Hanya pembicaraan mereka yang terdengar. Radit, mereka masih di sini, kek. Padahal hari lebaran sudah berlalu. Kakek menghela nafas. Mereka memang tidak bisa pulang kemana-mana lagi sekarang. Radit, bukankah mereka bisa pulang kembali ke negeri kemiskinan? Kakek, ya, tetapi negeri kemiskinan sudah terendam lumpur sekarang. Dan tidak ada kepastian kapan banjir lumpur itu akan selesai. Kakek kepada nenek, bagaimana nasib cucu-cucu kita nanti? Apakah mereka harus berbagi tempat tinggal dengan kere kunyuk itu? Nenek, siapa pula suruh meredam negeri mereka dengan lumpur? Kita harus menerima akibat perbuatan kita. Heran, kenapa manusia tidak pernah cukup puas dengan apa yang sudah dimiliki? Kakek, Radit, dan nenek menengadah ke atas. Orang-orang gerobak mengikuti tingkah mereka. Lalu lampu panggung perlahan padam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.